mengelilingi semesta 7 kali hanya dalam 1 detik. Hitungan ketiga, terbang ke bulan dan kembali. Kok bisa untuk menerobos lengan galaksi yang berbintang hanya dalam beberapa jam? Perjalanan yang sangat cepat seperti itu akan terbuka bagi kita saat kita mendekati kecepatan cahaya. Jika Anda duduk di kemudi pesawat ruang angkasa baru yang lebih cepat dari cahaya, hal-hal aneh dan menyeramkan akan mulai terjadi padanya bahkan sebelum mencapai kecepatan tertingginya, dan ketika ia bergerak dengan kecepatan cahaya, Anda akan menyesalinya. Di video ini, Anda akan mengetahui mengapa mendekati kecepatan cahaya terasa seperti perjalanan asam, bagaimana para ilmuwan bisa bergerak lebih cepat dari itu, dan mengapa Anda tidak benar-benar ingin melakukan perjalanan hampir secepat cahaya dan akan sangat merasa tidak suka jika Anda mengalahkan kecepatannya. Di masa mendatang, kita akan dapat terbang ke koloni kita di Mars hanya dalam 10 menit. Jika kita mencapai setengah kecepatan cahaya, itu 150.000 km per detik. Tidak ada teori dalam fisika yang melarangnya. Jadi apa masalahnya? Awalnya ini akan terlihat aneh. Sebenarnya saya ingin Anda menjauh saja dari layar agar bisa selamat. Ilmuwan dari Massachusetts Institute of Technology mengembangkan video game unik ini untuk membantu kita memahami apa yang akan kita lihat dan rasakan saat mendekati kecepatan cahaya. Mengapa permainan berlangsung di desa asing dengan jamur raksasa dan pemuja berjubah? Tidak perlu bertanya. Hal utama di sini adalah game ini mendemonstrasikan semua efek mendekati kecepatan cahaya, tapi itu tidak mengharuskan gamer untuk mendapatkan kecepatan. Sebaliknya, cahaya itu sendiri melambat di ruang virtual. Menurut teori relativitas Einstein, itu adalah hal yang sama. Dengan setiap bola yang Anda kumpulkan, Anda menempuh jarak 3.000 km per detik lebih cepat. Dan begitu Anda mencapai hanya 20% dari kecepatan cahaya, sekeliling Anda tiba-tiba mulai berubah. Semua benda di depan Anda menjadi tampak lebih terang dan lebih ungu. Dan jika Anda melihat ke belakang saat melaju dengan kecepatan seperti itu, Anda akan melihat pemandangan merah suram. Apa yang sedang terjadi? Anda sedang menyaksikan efek Doppler yang membuat galaksi-galaksi yang menjauh dari bumi tampak memerah dan memudar. Dan yang bergerak lebih dekat seperti Andromeda terlihat lebih ungu. Hanya dengan setengah kecepatan cahaya, efek Doppler akan memberi Anda penglihatan inframerah dan ultraviolet yang pada dasarnya mengubah perjalanan Anda menjadi perjalanan asam. Dan saat Anda memutar kepala ke kanan atau ke kiri, Anda akan benar-benar melihat spektrum berubah dalam waktu nyata. Meskipun di dunia nyata, di luar game imut ini, Anda akan mati saat itu. Para ilmuwan terbiasa menyebut ruang hampa, tapi kenyataannya itu tidak sepenuhnya benar. Tentu saja, seseorang tidak dapat bernafas di sana, tetapi luar angkasa tidaklah kosong. Dan saya tidak berbicara tentang meteor antara bumi dan bulan. Setiap meter kubik yang disebut vakum mengandung hingga 10 juta atom. Dan masing-masing darinya akan berubah menjadi peluru tak terlihat segera setelah Anda mulai melaju menuju Mars. Pada kecepatan 20% kecepatan cahaya, pergeseran ungu yang indah bukanlah satu-satunya hal yang akan Anda lihat. Juga akan ada beberapa ledakan indah di lapisan pesawat ruang angkasa Anda. Setiap ledakan tersebut dipicu oleh satu atom berat seperti oksigen. Adapun inti ringan hidrogen, atom paling melimpah di ruang angkasa, ini akan menembus lapisannya dan merubah bagian dalam pesawat ruang angkasa Anda menjadi zona radioaktif yang lebih berbahaya daripada Chernobyl. Pada saat Anda mencapai setengah kecepatan cahaya, pesawat ruang angkasa Anda akan berubah menjadi bangkai kapal yang membawa penumpang radioaktif yang hangus. Sisi baiknya, setitik debu saja sudah cukup untuk mengakhiri penderitaan Anda. Pada kecepatan seperti itu, bertabrakan dengannya akan sama dengan ledakan bom termonuklir. Dan sementara rencana para ilmuwan agar terjadi benturan dengan atom tunggal adalah dengan menggunakan layar pelindung di depan pesawat ruang angkasa, tidak ada yang bisa selamat terhadap partikel debu kosmik. Jadi, tidak, Anda pasti tidak akan bisa melakukan perjalanan ke Mars dalam 10 menit, kecuali atas risiko Anda sendiri. Anda ingin mencoba dan bergegas dari perbatasan tata surya ke medium antarbintang yang sekarang dieksplorasi oleh wahana antariksa Voyager. Dengan data dari sensor
sensor mereka, para ilmuwan mengetahui bahwa 1 meter kubik di sana hanya berisi dari 1.000 hingga 100.000 atom. Hal sepele sepertinya. Jadi, jika kita membuat pesawat ruang angkasa kita sangat sempit dan kemudian meletakkan perisai berbentuk kerucut di depannya untuk melindungi lapisannya dari ledakan mini, kita bahkan mungkin mengambil resiko dalam pertaruhan kosmik ini dan mencoba melaju lebih cepat dari setengah kecepatan cahaya. Dan kemudian yang harus kita lakukan hanyalah berdoa agar kita tidak menemukan partikel nakal. Tetapi ketika kita mempercepat seperti ini, kita akan mengalami efek yang lebih mengejutkan dan berbahaya. Jadi, apa yang akan kita lihat jika kita mencoba mencapai atau bahkan mengalahkan kecepatan cahaya? Sebagai permulaan, mari kembali ke permainan MIT dan kumpulkan lebih banyak bola untuk sains. Pada 80% kecepatan cahaya, titik Doppler yang sangat terang membuatnya sulit untuk melihat ke depan. Seolah-olah seseorang membakar jalinan ruang dengan cerutu raksasa. Tapi apapun yang terjadi, Anda tidak ingin melihat ke belakang. Yang akan Anda lihat hanyalah kegelapan yang mengikuti Anda. Anda lihat, pada titik ini sangat sulit bagi cahaya biasa untuk mengikuti Anda sehingga dari sudut pandang Anda itu berubah menjadi gelombang radio yang tidak terlihat. Tetapi efek yang paling tidak biasa saat mendekati kecepatan cahaya hanya akan muncul dengan sendirinya jika kita mematikan efek Doppler. Ini terlihat hampir seperti jump drive dari sci-fi. Objek yang jauh semakin jauh, pandangan membentang dan Anda meluncur ke tujuan dengan kecepatan luar biasa. Tapi tunggu, teori relativitas mengatakan semuanya harus berbeda. Einstein percaya bahwa seorang pengamat di atas kapal mendekati kecepatan cahaya harus melihat segala sesuatu di depan mereka menyusut dan rata. Bahkan bumi akan tampak seperti cakram daripada bola bagi seorang musafir seperti itu. Ya, kaum bumi datar, waktumu telah tiba. Einstein ada di pihakmu. Tapi ternyata dia melewatkan satu poin. Menurut teori relativitas yang sama, saat Anda mendekati kecepatan cahaya, waktu melambat secara signifikan. Ini berarti foton dari berbagai bagian objek di depan Anda mencapai mata Anda dengan penundaan yang signifikan. Itu sebabnya pandangan membentang. Tapi Einstein memastikan kita tidak pernah menyadari kesalahannya. Teori relativitas juga menyiratkan bahwa semakin dekat pesawat ruang angkasa kita dengan kecepatan cahaya, semakin berat dia. Alasannya adalah energi yang kita gunakan untuk akselerasi berubah menjadi massa. Perhitungan menunjukkan bahwa dengan 90% kecepatan cahaya, pesawat ruang angkasa akan berbobot 2 kali lipat. Ini berarti akan membutuhkan lebih banyak energi untuk berakselerasi, tapi ini akan memberikannya lebih banyak massa. Singkat cerita, Einstein tidak mau berhenti. Apakah Anda orang atau kapal jika Anda memiliki massa secara fisik tidak mungkin untuk mencapai dan apalagi melebihi kecepatan cahaya? Tapi tunggu, bagaimana dengan semua berita yang melaporkan para astronom dan fisikawan menyaksikan sesuatu yang telah mengatasi cahaya penghalang? Bintik redup ini adalah salah satu galaksi tertua yang diketahui. Para ilmuwan memperkirakan usianya 13.400.000.000 tahun. Tapi pergeseran merahnya cocok dengan jarak 32 miliar tahun cahaya. Itu tidak bertambah sama sekali. Rupanya seluruh galaksi dengan jutaan bintang terbang menjauh dari kita 2 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, berakhir begitu jauh. Mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Jawabannya terletak pada perilaku anomali alam semesta itu sendiri. Jika mengembang secara merata, seperti gelembung sabun, kita hanya akan melihat ruang di dalam lingkaran kecil ini, batas Hubble. Tapi hampir semua benda yang kita lihat melalui teleskop kita berjarak 3 kali lebih jauh dari sudut pandang bumi. Sebanyak 97% galaksi lolos dari batas Hubble, seolah-olah mereka telah melewati penghalang cahaya. Namun sebenarnya, kecepatan luar biasa ini bukanlah atribut galaksi, tetapi ruang di antara mereka yang terus berkembang semakin cepat. Soalnya, ia tidak memiliki massa untuk mematuhi hukum Einstein. Namun neutrino yang merupakan partikel subatomik memang memiliki massa meski kecil. Dan pada tahun 2011, para ilmuwan di belakang eksperimen Opera yang bekerja dengan Large Hadron Collider mengamati sinar neutrino yang terbang ke detektor dengan kecepatan lebih cepat dari cahaya, 307.000 km per detik.
Hal ini menyebabkan kegemparan di antara para ilmuwan. Tetapi ia berumur pendek. Ternyata para ilmuwan hanya memperbaiki konektor salah satu kabel yang agak terlalu longgar. Meskipun para astronom tidak akan peduli tentang penembusan penghalang cahaya yang tidak signifikan dengan beberapa persen. Lagi pula, mereka telah lama memantau lubang hitam supermasif di inti galaksi M87 yang menyemburkan jet plasma dengan kecepatan 6 kali kecepatan cahaya. Bagaimana menurut Anda, Einstein? Anehnya, jet yang lebih cepat dari cahaya hanya mengkonfirmasi kesimpulannya. Sebenarnya, pancaran plasma tidak bergerak lebih cepat dari 85% kecepatan cahaya dan ada dua hal yang membuatnya terlihat lebih cepat. Sudut pandang kita dan ilusi waktu terdistorsi yang disebabkan oleh, Anda dapat menebaknya. Salah satunya efek relativistik dijelaskan dalam teori Einstein. Tetapi jika kita memutuskan untuk melanggar aturannya dan mencoba setidaknya mencapai kecepatan cahaya di pesawat luar angkasa kita yang tidak ilmiah, kita akan melihat ini kegelapan mutlak dan itu akan bertahan selamanya. Karena dengan kecepatan cahaya, efek pelebaran waktu menjadi tak terhingga. Dengan kata lain, dengan kecepatan cahaya, setiap pengembara selamanya akan membeku hidup-hidup dalam satu saat seperti Han Solo dalam Carbonite. Tapi apakah benar-benar tidak ada harapan untuk memecahkan kebekuan ini? Mencari cara agar melebihi kecepatan cahaya, para ilmuwan telah menemukan beberapa trik cerdas. Tetapi jika Anda mencoba menggunakannya, waspadalah terhadap paradoks. Sebenarnya, sudah ada metode ilmiah yang sempurna untuk terbang dari bumi ke sistem bintang terdekat, Alpha Centauri, dalam 4 hari, bukan 4 tahun. Pada pertengahan tahun 90-an, fisikawan Sergei Krasnikov menyarankan untuk menggunakan pesawat luar angkasa yang dilengkapi dengan bor energi khusus dan lorong ruang terowongan dengan ruang waktu yang melengkung. Jenis tabung Krasnikov ini akan memungkinkan pesawat ruang angkasa biasa melakukan perjalanan antar bintang dalam beberapa jam. Tapi bagaimana jika kita membawa terowongan superluminal bersama kita? Hampir bersamaan dengan Krasnikov, pada tahun 1994, fisikawan Meksiko Miguel Alcubierre merasakan gelombang otak saat menonton serial Star Trek. Di dalamnya, Starship Enterprise menggunakan mesin warp yang mendistorsi ruang di sekitarnya dan bergerak lebih cepat dari cahaya. Alcubierre juga ingat galaksi jauh yang tampaknya bergerak lebih cepat dari cahaya dan akhirnya mengembangkan mesin warp kehidupan nyata. Mesin menggunakan metode khusus untuk mengecilkan ruang di depan dan memperluasnya di belakang. Perbedaan tekanan menciptakan gelembung luar angkasa yang bengkok yang secara teoritis dapat bergerak bahkan 100 kali lebih cepat dari cahaya dan tanpa bertentangan dengan postulat Einstein pada saat itu. Soalnya, pesawat luar angkasa yang bepergian pada dasarnya akan tetap berada di tempat yang sama tanpa mendapatkan massa relativis ekstra. Jadi mengapa kita belum membangun USS Enterprise kita sendiri atau setidaknya mengebor jaringan terowongan Krasnikov? Masalahnya, sebagai bahan bakar, kedua proyek ini membutuhkan energi negatif. Ini adalah paradoks matematika yang saat ini hanya ada dalam persamaan fisikawan. Meskipun salah satunya, ahli teori Jerman Eric Lenz menemukan cara untuk mengatasi tangkapan bahan bakar yang eksotis dan menciptakan gelembung warp yang sangat mirip, tetapi dia menggunakan energi normal. Meskipun ada masalah, untuk mempercepat pesawat ruang angkasa agar lebih cepat dari cahaya, seseorang harus mengisi bahan bakarnya dengan ratusan Jupiter. Dan saya tidak ingat USS Enterprise melahap planet sebelum setiap lompatan warp. Bagaimanapun, NASA cukup serius untuk membangun kapal warp suatu hari nanti selama itu dapat menekan selera mesin secara signifikan dengan bantuan penemuan baru. Pada saat yang sama, sekelompok peneliti dari University of Adelaide telah menghabiskan bertahun-tahun mengerjakan solusi alternatif untuk persamaan Einstein yang akan menghilangkan batas kecepatan cahaya, dan hasil pertama mereka terlihat menjanjikan. Jadi, apa yang akan menghentikan kita setelah kita mengatasi kecepatan cahaya? Peringatan, Anda akan memasuki area paradoks yang mencengangkan. Ini dia, pesawat ruang angkasa Anda meledak dari kegelapan abadi dengan kecepatan cahaya dan mencoba untuk mendapatkan, katakanlah, ekstra 60.000 km per detik. Namun sayang sekali,
Setelah waktu berhenti saat Anda mencapai kecepatan cahaya, akselerasi lebih lanjut membuatnya berjalan mundur. Tapi itu bukan berarti Anda bepergian ke masa lalu, hanya saja akselerasi superluminal Anda langsung berubah menjadi perlambatan biasa. Inilah yang terjadi ketika Anda menambahkan minus ke rumus matematika. Jadi, pada setiap upaya baru untuk melaju lebih cepat dari cahaya, Anda akan selalu terlempar ke belakang. Alih-alih melakukan perjalanan yang lebih cepat dari cahaya, Anda akan membenturkan kepala ke sumur. Haruskah saya menyebutkan bahwa kelebihan beban yang luar biasa akan mengubah semua orang di pesawat ruang angkasa seperti itu menjadi jeli? Sebenarnya tidak akan ada jeli yang tersisa. Anda lihat, foton bukan sekedar partikel cahaya. Atom secara konstan menyerap dan memancarkannya saat mengubah tingkat energi. Sederhananya, foton berfungsi sebagai kurir dalam banyak reaksi kimia. Plus, mereka membantu elektron membuat ikatan molekul yang kuat dan Anda bahkan tidak memberi tip pada mereka. Jadi, jika Anda mencoba melebihi kecepatan cahaya, kurir foton ini akan berhenti dan materi yang membentuk pesawat ruang angkasa Anda dan Anda tidak akan dapat berinteraksi dengan dirinya sendiri. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, fisikawan belum bisa memastikannya. Anda akan berubah menjadi awan debu kecil atau meledak dengan kekuatan ratusan bom atom atau melakukan keduanya sekaligus. Dengan satu atau lain cara, paradoks foton akan menjadi baku terakhir di peti mati impian orang tentang perjalanan yang lebih cepat dari cahaya. Tetapi bagaimana jika kita mencoba membujuk semesta untuk memberi kita pilihan yang lebih sederhana, tetapi juga diinginkan? Nah, jika kita tidak bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya, setidaknya mari bertukar pesan instan yang lebih cepat dari cahaya dengan teman yang tinggal di dekat bintang lain. Atau berbahaya juga, sekilas fisika memberi kita harapan yang cukup tinggi. Pada bulan September 2002, para peneliti di Laboratorium Nasional Lawrence Livermore di Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka benar-benar melebihi kecepatan cahaya. Kali ini nyata, ini jelas bukan hanya clickbait. Menggunakan konfigurasi khusus laser yang kuat, mereka berhasil mempercepat gelombang foton dalam plasma hingga 390.000 km per detik. Itu 30% lebih cepat daripada perjalanan foton itu sendiri. Apakah ini berarti kita dapat mengharapkan sinyal Wi-Fi superluminal di setiap smartphone? Tanggapannya adalah bahwa bukan foton yang bergerak lebih cepat dari cahaya dalam eksperimen ini, tetapi khususnya gelombangnya. Ini sedikit mirip dengan riak air yang disebabkan oleh tetesan air, bahkan ketika gelombang menyebar dengan cepat keluar, molekul air di dalamnya hampir tidak bergerak. Ini menunjukkan bahwa gelombang baru yang lebih cepat dari cahaya tidak dapat mengirimkan informasi. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah mengejutkan penerima dengan kecepatan itu sendiri. Selain itu, di luar angkasa, triknya tidak akan berhasil. Ini membutuhkan plasma padat yang dipanaskan. Tetapi sains memang mengetahui efek kuantum aneh yang tidak peduli dengan semua ini. Itu berfungsi sebagai dasar teknologi dalam seri game Mass Effect. Karakternya menggunakannya untuk berkomunikasi jarak jauh dalam waktu nyata, yaitu secara instan. Planet ekstra surya mirip bumi yang paling dekat dengan kita, Proxima B, terletak lebih dari 4 tahun cahaya dari bumi. Kita kemungkinan besar akan menjajahnya di masa depan. Dan saat naik pesawat luar angkasa biasa akan memakan waktu lama. Anda tidak perlu menunggu 4 tahun untuk menghubungi teman Anda di permukiman. Ini seperti sihir. Anda membuka amplop yang berisi bagian pertama pesan di bumi dan kekuatan kuantum yang tidak diketahui langsung membuka amplop berisi bagian kedua untuk teman Anda di Proxima. Itu terjadi jauh lebih cepat daripada perjalanan cahaya. Jadi Einstein sangat membenci komunikasi jarak jauh seperti itu. Lagi pula, dalam 22 tahun hadiah Nobel Fisika diberikan kepada keterikatan kuantum untuk bukti tak terbantahkan tentang kemungkinan fenomena ini. Jika Anda menggunakannya untuk menjerat dua partikel, maka jika partikel pertama mengubah keadaannya, keadaan partikel kedua akan langsung diketahui, terlepas dari rintangan dan jarak apapun. Tapi ada satu masalah.
untuk mengaktifkan komunikasi instan, 2 partikel harus terjerat di bumi dengan salah satunya diberikan kepada teman pemukim Anda yang akan mengirimkannya ke Proxima B. Dan terakhir, ukur keadaannya pada saat yang telah disepakati sebelumnya. Namun pesan tersebut hanya akan bermakna jika Anda dan teman Anda menyetujui terlebih dahulu apa yang ingin Anda katakan satu sama lain. Sederhananya, membuka amplop terjerat kuantum saja tidak memberikan konteks yang cukup untuk komunikasi. Selain itu, saat Anda membuka amplop sekali, Anda akan mengganggu ikatan kuantum di antara keduanya dan tidak akan dapat memulihkannya. Dalam Mass Effect, masalah diselesaikan dengan bantuan partikel fiksi yang tetap terjerat bagaimanapun caranya. Tapi itu hanya menimbulkan masalah lain. I'll go tell the galaxy what we've done. Saya khawatir saya punya kabar buruk untuk Komandan Shepard. Soalnya, obrolan sederhana dengan teman bisa mengakibatkan komandan secara tidak sengaja menghancurkan semesta yang mereka coba selamatkan dengan putus asa. Untuk memahami mengapa komunikasi yang lebih cepat dari cahaya begitu berbahaya, mari kita berkonsultasi dengan Profesor Jerman Hermann Minkowski yang mengajarkan sendiri matematika kepada Albert Einstein. Kita akan melihat diagramnya, representasi ruang dan waktu yang disederhanakan. Garis horizontal adalah ruang, garis vertikal adalah waktu, dan diagonal kuning dengan sudut tepat 45 derajat adalah penghalang cahaya yang sudah dikenal. Untuk melakukan perjalanan dari bumi ke Proxima B, teman Anda akan menggunakan pesawat luar angkasa yang sangat cepat yang tidak melebihi kecepatan cahaya. Jadi mereka tidak akan melewati garis penghalang lampu kuning. Namun saat mereka sedang dalam perjalanan, Anda memutuskan untuk menggunakan pemancar superluminal Anda dan langsung membagikan pemikiran Anda tentang final acara favorit Anda. Dari sudut pandang Anda, pesan hanya akan melintasi penghalang cahaya secara horizontal. Ingat itu. Tapi teman Anda tidak bahagia. Mereka akan menonton pertunjukan secara berlebihan ketika mereka mencapai Proxima. Jadi mereka menggunakan pemancar yang lebih cepat dari cahaya untuk meminta Anda tutup mulut dan menyimpan spoiler untuk diri sendiri. Anda mungkin sedikit terluka, tetapi semesta akan sangat terganggu hingga benar-benar runtuh. Masalahnya, pesan instan teman Anda yang lebih cepat dari cahaya tiba di bumi bahkan sebelum Anda mengirim pesan Anda. Tapi kenapa bisa melintasi penghalang cahaya pada suatu sudut dan tidak horizontal? Itu bukan kesalahan, hanya saja di atas kapal yang mendekati kecepatan cahaya, teman Anda mengalami efek pembengkokan ruang waktu yang kita bicarakan di awal. Dan hasilnya, garis horizontal lurus pada diagram Minkowski mereka benar-benar mengarah langsung ke masa lalu bumi. Jadi mereka akan memberitahu Anda untuk tutup mulut dengan spoiler acara Anda bahkan sebelum Anda berhasil menulis apapun. Tetapi jika Anda tidak mengirimkan pesan Anda ke teman Anda tidak akan dapat menerima balasan mereka yang telah Anda baca. Dan Anda tidak menemukan mesin waktu di sini. Anda baru saja menciptakan sebuah paradoks yang menurut beberapa ilmuwan dapat menghancurkan ruang waktu itu sendiri. Terlepas dari namanya, kecepatan cahaya tidak ada hubungannya dengan cahaya. Ini adalah kecepatan kausalitas maksimum yang dapat berinteraksi dengan bagian-bagian alam semesta kita dan relatif terhadap ukurannya yang sangat besar. Memang sangat kecil, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Ketika kita mencoba untuk mengatasi penghalang kausalitas, bukan tanpa alasan kita menjadi buta dari warna-warna cerah, memperoleh massa tak terbatas dan membeku dalam waktu dengan putusnya ikatan kuantum. Semesta sendiri berusaha keras untuk melindungi dirinya sendiri dengan segala cara dari paradoks yang menghancurkan ruang waktu itu sendiri. Tapi bagaimana jika kita lebih berhati-hati? Secara teori, kita dapat mengirim pesan instan ke bintang lain tanpa mengirimkan informasi apapun yang dengan cara apapun dapat melanggar kausalitas. Artinya, kita harus membicarakan sesuatu yang sangat umum. Katakanlah, diskusikan cuaca atau menggerutui Einstein berulang-ulang. Bagaimanapun ini menyiratkan bahwa jika kita sendiri entah bagaimana melewati penghalang cahaya dan melakukan perjalanan superluminal melalui galaksi, kita harus menghapus ingatan para pelancong agar mereka tidak terlalu banyak bicara ketika mereka tiba di tujuan dan menghancurkan semesta. Apakah Anda ingin terbang ke bintang-bintang jika Anda harus mengorbankan semua kenangan hidup Anda?